Di tengah hutan lebat yang membentang sunyi di Sumedang, Jawa Barat, ada sebuah warung kopi yang hanya muncul ketika malam benar-benar jatuh. Tak ada lampu jalan, tak ada pemukiman, dan tak ada sinyal ponsel yang menyala. Tapi bagi mereka yang tersesat, warung itu seperti penyelamat, tempat berteduh, tempat mengisi tenaga, tempat minum segelas kopi hangat. Sampai mereka menyadari bahwa pelanggan lainnya tidak pernah berbicara, tidak pernah bergerak, dan tak punya bayangan. Cerita ini bukan legenda biasa. Ini adalah kisah nyata dari orang-orang yang menghilang setelah meneguk satu cangkir kopi panas dan tak pernah kembali. Malam ini kita akan membuka tabir tentang warung pesugihan yang menjerat jiwa. Kita akan menyusuri kembali jejak mereka yang hilang di sebuah warung kecil yang tidak pernah ada di siang hari. Selamat datang di Ruang Sunyi. Asep, supir travel lintas kota berusia 42 tahun, malam itu sedang mengantar dua penumpang dari Garut menuju Subang. Rute biasa macet total akibat longsor, dan seorang warga menyarankan jalan alternatif, jalur hutan Cikuray, sebuah jalan kecil dan sepi yang katanya bisa menembus ke arah Sumedang. Meski ragu, Asep mengambil jalur itu. Malam semakin larut, hujan rintik. Lampu mobil menembus kabut tipis dan ranting pohon yang menjuntai. Jam menunjukkan pukul 01.43 dini hari ketika Asep sadar. Ia tersesat. Waze tidak bergerak, GPS mati. Jalan yang dilalui seolah terus berputar, dan ia merasa sudah 3 kali melihat batu besar di pinggir jalan yang sama. Penumpang di belakang tertidur pulas. Asep mulai cemas dan ia menepikan mobil di dekat sebuah belokan curam. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah warung kecil berdiri sendirian di tengah kabut dan pohon. Penerangan hanya dari lentera minyak yang menggantung. Warung itu terbuka dan dari kejauhan tampak ada beberapa orang duduk diam di bangku panjang kayu. Asep mematikan mesin. Rasa penasaran mengalahkan logika. Ia turun dari mobil. Langkahnya berat, tapi entah kenapa terasa seperti ditarik ke arah warung itu. Bau kopi segar menyeruak di udara dingin. Seseorang menyambutnya. "Mampir, Mang, kopi panasnya gratis," kata seorang ibu tua berkerudung lusuh, berdiri di dekat panci air mendidih. Asep mengangguk sopan, duduk. Ibu itu menyodorkan cangkir tembakar hitam penuh hingga nyaris tumpah. Tanpa berpikir panjang, Asep meminum kopi itu. Rasanya sangat pahit, tapi hangatnya menenangkan. Para pengunjung lain tetap diam. Tak ada suara selain angin dan gemeretak api dari tungku. Asep mencoba membuka percakapan. "Orang sini juga, Pak?" Tak ada jawaban. Ia menoleh. Wajah-wajah mereka datar, hampa, pucat. Salah satu dari mereka, pria muda berjaket ojol, memalingkan wajah perlahan, dan Asep melihat tidak ada bayangan di wajahnya. Wajahnya kabur, seperti lukisan luntur terkena hujan. Asep berdiri buru-buru. "Bu, saya harus pergi." Ibu penjual tersenyum. "Sudah minum kopinya ya? Hati-hati di jalan, Mang. Jangan lupa, kalau nanti rindu, datang saja lagi." Asep berlari ke mobil, napasnya memburu. Ia menoleh sekali lagi ke warung. Tapi warung itu sudah tidak ada. Hanya tanah kosong dan pohon besar tua yang berdiri bisu dalam kabut. Asep kembali ke jalan, mencoba menenangkan diri. Tapi di kaca spion, ia melihatnya. Cangkir tembakar hitam yang tadi ia pakai minum, kini ada di dashboard mobilnya, basah dan masih berisi.
Keesokan harinya, Asep tak bisa berhenti memikirkan kejadian malam itu. Cangkir hitam itu masih ada, walau ia yakin tak pernah membawanya. Ia mencoba menganggapnya mimpi, tapi sisa pahit kopi di dalamnya yang menempel di lidahnya bahkan saat ia sarapan membuktikan itu nyata. Rasa tidak enak tumbuh di dadanya. Ia kembali ke jalan itu pagi harinya. Matahari terang, kabut sudah melenyap. Tapi ketika ia tiba di lokasi yang sama, tak ada warung, tak ada apa-apa, selain semak belukar dan pohon besar penuh akar menjalar. Warga sekitar yang ia temui di warung sarapan terdekat hanya menggeleng saat ditanya. "Warung kopi di hutan?" "Nggak ada, Kang. Di situ mah hutan mati. Dulu pernah ada orang hilang di sana, nggak balik-balik." Cerita itu menusuk dada Asep. Rasa pahit di tenggorokan tak kunjung hilang bahkan setelah 2 hari berlalu. Malam-malamnya dihantui mimpi aneh. Ia sambil mandi atau di tengah perjalanan mengantar penumpang. Malam yang paling menakutkan, Asep melihat dirinya sendiri menjadi bagian dari warung itu. Duduk, diam, mata kosong. Ia putuskan mencari bantuan. Seorang tetua dasa, Ki Surya, dikenal sebagai orang pintar yang sering membantu orang hilang. Saat mendengar cerita Asep, raut wajah Ki Surya langsung berubah. "Warung itu bukan untuk manusia biasa, Kang Asep. Kau sudah masuk ke tempat yang diciptakan bukan oleh tangan manusia. Itu pesugihan." "Pesugihan?" Asep menelan ludah. "Iya, tapi bukan pesugihan biasa. Itu tempat para arwah dijadikan pelanggan. Mereka yang mati tersesat dipaksa duduk dan menunggu selamanya agar warung itu selalu tampak hidup. Dan siapapun yang menerima kopi dari si pemilik akan masuk dalam daftar sebagai calon tumbal berikutnya." Asep menatap Ki Surya ketakutan. "Tapi saya cuma minum 1 teguk, Kang." Ki Surya menatapnya dalam. "Itu sudah cukup untuk membuatmu terikat." Hari-hari berikutnya, Asep merasa dunia mulai menjauhinya. Ia mencoba berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, tapi mereka tampak kurang memperhatikannya. Ibunya yang biasa menelpon tiap malam, kini tak lagi menjawab panggilan. Dan di spion mobil, Asep kadang melihat wajah penumpang lain, padahal kursi belakang kosong. Satu malam, saat mengantar penumpang ke Lembang, penumpangnya bertanya pelan, "Mang Asep, bener ya warungnya cuma buka malam?" Asep terdiam, berbalik ke kursi belakang. Penumpangnya sudah menghilang. Setelah mendapatkan peringatan dari Ki Surya, Asep mulai menyelidiki asal-usul warung kopi misterius itu. Ia bertanya kepada para tetua desa dan menggali cerita lama yang hampir terlupakan. Menurut cerita, warung kopi itu dahulu dimiliki oleh seorang janda bernama Mbak Sari yang tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung sekitar hutan Sumedang. Mbak Sari dikenal sebagai wanita ramah dan pekerja keras. Namun hidupnya berubah drastis setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja, meninggalkan dia dan anak tunggalnya dalam kesulitan ekonomi. Putranya sakit keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Dalam keputusasaan, Mbak Sari bertemu dengan seorang dukun hitam yang menawarkan solusi. Pesugihan warung kopi yang ramai pengunjung, tapi dengan harga jiwa sebagai tumbal. Mbak Sari menerima tawaran itu. Segera setelah warung itu berdiri, tempat tersebut selalu ramai pengunjung, walau kebanyakan dari mereka tampak sunyi dan tak berinteraksi. Namun lambat laun, Mbak Sari menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, bayangan-bayangan gelap mengelilingi warungnya, dan arwah-tarwah pelanggan yang sudah lama meninggal sering terlihat berdiri di sudut-sudut gelap. Yang paling menakutkan, putranya yang dulu sakit kini tak pernah terlihat di siang hari, hanya muncul di malam hari dengan mata merah menyala. Mbak Sari mencoba menghentikan pesugihan itu, tapi telah terlambat. Perjanjian telah mengikat jiwanya dan membuatnya terperangkap antara dunia manusia dan dunia gaib.
Ia pun menjadi makhluk setengah manusia, setengah arwah yang menjaga warungnya, memastikan warung itu tetap hidup dan pengunjung tetap bertambah. Asep semakin takut ketika ia mulai melihat sosok wanita berkerudung lusuh yang sama dengan ibu tua yang memberinya kopi malam itu mengikuti dan mengawasinya di berbagai tempat. Satu malam, saat Asep pulang dari desa, ia melihat bayangan Mbak Sari berdiri di tepi jalan dengan mata kosong, menatapnya. "Kau sudah minum kopi dariku, kini kau tak bisa pergi." Suara serak itu bergema di kepalanya. Asep sadar bahwa ia bukan hanya terjebak dalam hutan fisik, tapi juga dalam lingkaran pesugihan yang diatur oleh Mbak Sari. Setelah memahami betapa dalam dan berbahayanya pesugihan itu, Asep dan Ki Surya memutuskan untuk bertindak. Mereka harus menghancurkan warung kopi misterius itu, agar tidak ada lagi korban yang terjerat. Ki Surya mempersiapkan ritual pemutusan perjanjian pesugihan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ritual itu harus dilakukan di lokasi warung, tepat pada malam Jumat Kliwon, saat kekuatan gaib berada di puncaknya. Malam itu, Asep membawa sebuah gelas tembikar hitam, gelas yang dulu ia minum kopi dari warung itu sebagai kunci pemutusan. Sesampainya di hutan, suasana sudah berubah. Kabut tebal menyelimuti dan suara-suara gaib mulai terdengar di antara pepohonan. Warung kopi muncul di hadapan mereka lebih menyeramkan daripada yang pernah dilihat Asep. Api di tungku menyala dengan warna biru dingin, dan bayangan pelanggan yang diam dan tak bernyawa mulai bermunculan menatap mereka dengan mata kosong. Ki Surya memulai mantra dan doa-doa kuno, mengucapkan kata-kata yang menggema dan menggetarkan udara malam. Namun, roh-roh pelanggan yang sudah lama terperangkap itu merasa terancam. Mereka bangkit, melayang, dan mengerumuni Asep dan Ki Surya, mencoba mencegah ritual itu. Asep merasa dingin menusuk hingga ke tulang, dan bayangan-bayangan mulai menyentuh kulitnya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Dalam situasi kritis, Asep melihat gelas tembikar hitam itu bersinar lemah. Dengan sisa tenaga, ia melangkah ke tengah warung dan meletakkan gelas tersebut di atas meja kayu tua. Seketika, gelas itu pecah berkeping-keping dan suara ledakan mistis menggema. Bayangan dan kabut pun perlahan memudar dan warung mulai runtuh menjadi puing dan debu. Asep dan Ki Surya tersadar, tubuh mereka basah oleh keringat dan napas memburu. Namun mereka tahu, perjuangan belum selesai. Meski warung hancur, energi pesugihan itu masih tersisa di hati hutan. Malam itu, Asep kembali ke hutan yang kini tampak lebih sunyi dan berat daripada sebelumnya. Gelas tembikar yang sudah pecah dulu kini digantikan dengan sebuah benda kecil, sepotong kain lusuh yang diberikan Ki Surya sebagai penangkal. Asep tahu, warung itu bisa muncul kapan saja, tapi juga bisa menjadi jebakan abadi jika ia lengah. Langkahnya berat saat ia berjalan menuju tempat terakhir warung itu berdiri. Sekali lagi, warung muncul,
tapi kini dalam kondisi setengah terbakar dan berlatar api merah menyala, seperti neraka kecil di tengah hutan. Asep melihat sosok dirinya sendiri di dalam, duduk dengan mata kosong menatap cangkir kopi. Waktu terasa terbelah antara dunia nyata dan bayangan gelap. Asep menggenggam erat kain pemberian Ki Surya, membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan. Ia mengucapkan kalimat terakhir dan melempar kain itu ke dalam kobaran api warung. Api menyala lebih besar, menghanguskan bayangan-bayangan yang mulai menghilang satu persatu. Warung runtuh menjadi abu dan kabut di sekitar mulai menipis. Namun saat Asep berbalik pergi, ia melihat sosok lain duduk di bangku warung. Seorang pria muda dengan jaket ojol, wajah tanpa bayangan, mengangkat kepala dan menatapnya dengan mata kosong. Asep tersentak. Cerita ini belum selesai, pikirnya dalam hati. Ia berlari menembus hutan dan keluar ke jalan utama, napasnya terengah-engah. Namun sejak malam itu, Asep merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan tanpa tubuh yang hadir di sisi gelap hidupnya. Malam di hutan Sumedang itu memang telah berlalu. Namun, bayangan dari warung kopi pesugihan masih menghantui mereka yang pernah singgah. Asep berhasil keluar dari perangkap itu, tapi bukan berarti bebas. Setiap langkahnya kini diiringi oleh bisikan dan tatapan kosong yang tak pernah bisa ia lupakan. Pesugihan bukan sekedar mitos. Ia adalah jebakan nyata bagi mereka yang terbuai oleh janji mudah, tapi dibayar dengan jiwa dan waktu yang tak berujung. Apakah kamu siap menghadapi bayangan dari dunia yang tak kasat mata? Atau justru akan menjadi pelanggan selanjutnya di warung yang hanya muncul di malam hari? Terima kasih sudah menemani kami membuka misteri ini. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya.